Hai, perkenalkan nama saya Dahlan Salim. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Fractional Reserve Banking, di mana pokok pembahasannya antara lain adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem fractional reserve banking dan bagaimana prosesnya. Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh fractional reserve banking. Cadangan fractional banking atau fractional reserve banking. Jadi, cadangan fractional banking atau biasa disebut fractional reserve banking adalah sebuah sistem perbankan yang mengizinkan bank komersial untuk mendapatkan keuntungan dengan meminjamkan sebagian dari deposito pelanggannya dan hanya sebagian dari deposito tersebut disimpan dalam bentuk cash dan tersedia untuk penarikan. Proses penciptaan uang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan cara mencetak mata uang kertas atau uang logam yang dicetak oleh bank senter atau yang sering disebut dengan uang kartal. Yang kedua, melalui pengadaan utang dan pinjaman oleh bank umum yang diizinkan pemerintah atau sering disebut dengan uang gilar. Dan yang ketiga, melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran kuantitatif. Di Indonesia sendiri, penciptaan uang melalui bank atau biasa disebut PUPG akan menyebabkan jumlah uang beredar bertambah atau lebih banyak dibanding dengan tambahan deposito itu sendiri. Keberadaan fractional reserve banking di bank-bank komersial di negara-negara barat dan dunia lainnya adalah sangat tergantung dengan pengawasan dari bank sentral di negara yang bersangkutan. Bentuk konkret pengawasan bank sentral adalah diberlakukannya rasio cadangan, yaitu Reserve Requirement Ratio, atau biasa disebut RRR, atau persyaratan giro wajib minimum, atau GWM. Ini biasanya berbentuk mata uang flat yang disimpan dalam lemari besi bank atau vault cash atau di dalam bank sentral. Sebagai contoh, di AS reserve ratio yang diberlakukan sebesar 10%, Cina 16%, Malaysia 1%, Pakistan 5%, dan Switzerland 2,5%. Jika RRR sama dengan 10%, maka dari setiap unit tambahan deposito sebesar 10% harus disetor ke bank sentral sebagai GWM. Karenanya, jika sebuah bank umum menerima deposito sebesar Rp100 yang dapat disalurkan sebagai pinjaman adalah Rp90, sedangkan yang harus disetorkan ke bank sentral adalah sebesar Rp10. Dari contoh sederhana ini dapat dikatakan jika RRR semakin kecil maka daya ekspansi kredit bank semakin besar. Dan begitu juga sebaliknya, inilah yang dimaksud dengan piramida terbalik. Model ini biasanya disajikan dalam bentuk sangkaan deposito, pinjaman, dan cadangan dibuat antara satu bank dengan GWM atau giro wajib minimum tertentu, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Di dalam sistem fractional reserve banking, maka cadangan atau reserve di bank A yang seharusnya berkurang justru tidak berubah, tetapi laporan deposito yang tertera telah meningkat sebesar $1.900. Uang itu diciptakan oleh penciptaan pinjaman bank A ketika bank A memberikan pinjaman, maka ketika itu pula uang diciptakan, atau biasa disebut money creation. Proses penciptaan uang tidak berhenti pada bank A saja. Di dalam tulisan ini dicontohkan ada 6 bank telah berdiri dalam suatu negara atau juga dunia. Misalkan bank A meminjamkan depositonya sebesar $900 kepada bank B, dan jika bank B mematok cadangan sebesar 10%, maka bank B kemudian akan menciptakan pinjaman sebesar kelebihan cadangannya, yaitu sebesar $810. Maka total deposit yang dimiliki oleh bank B adalah $1.710. Proses penciptaan uang yang dilakukan oleh bank-bank sebagaimana penjelasan di atas akan terus berjalan hingga ke bank F, atau bank terakhir dalam tulisan ini sebagai contoh. Dapat kita bayangkan ada berapa banyak bank yang ada dalam suatu negara, atau terutama bagi bank-bank yang sering melakukan transaksi satu sama lain, maka sebanyak itu pula jumlah uang semu yang akan diciptakan. Beberapa dampak yang muncul ketika bank menerapkan sistem fractional reserve. Antara lain yaitu yang pertama, sistem fractional reserve menyebabkan adanya pengkaburan makna menabung dan memunculkan ketidakseimbangan pada posisi keuangan bank.
Yang kedua, penerapan sistem fractionalism mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam neraca keuangan antara sisi liabilitas dengan sisi aset. Dari sisi liabilitas, bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana nasabah kapanpun mereka ingin mengambilnya. Sementara di sisi aset, jangka waktu pengembalian uang yang dipinjam oleh nasabah peminjam bersifat jangka panjang. Dari ketidakseimbangan ini muncul risiko ketidakmampuan bank untuk mengembalikan dana tabungan jika terjadi penaikan dana secara besar-besaran dan bersamaan oleh para nasabah atau biasa disebut RAS. Risiko ketidakmampuan bank untuk membayar dana tabungan akibat peminjaman dana tabungan kepada nasabah lain ini disebut sebagai risiko likuiditas. Dan yang ketiga, sistem fractionalism menyebabkan terjadinya proses money creation dalam perbankan. Yang dimaksud dengan money creation itu sendiri atau penciptaan uang atau biasa disebut emisi uang adalah proses memproduksi atau menghasilkan uang baru. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu fractional system banking merupakan tantangan modernitas yang harus dihadapi oleh perbankan. Perbankan seharusnya memiliki indikator standar dalam menilai sebuah sistem yang bermasalah atau tidak, sehingga pertimbangan dan keputusan tidak terburu-buru dalam menerapkan sistem yang lahir dari logika dan asumsi dari epistemologi barat tidak akan terjadi.